Halo teman cerita Ibtida, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan semuanya sehat selalu ya. Senin pagi, cuaca juga cukup cerah di Jakarta. Semoga segala aktivitas teman-teman berjalan dengan lancar kali ini. Nah, teman-teman, pagi ini aku pengen cerita sama teman-teman tentang kehidupan aku di Kupang. So, sekitar 12 bukan 11 tahun yang lalu berarti ya, di tahun 2012 aku kebetulan dapat kesempatan untuk tinggal di Kupang, di salah satu kecamatan paling timur di Kabupaten Kupang selama kurang lebih 1 tahun. Kok bisa? Ya, jadi ketika itu sebelum aku ke Kupang kan aku ngajar tuh di Sukabumi. Nah, setelah itu ada kesempatan buat ikut salah satu program yang dilaksanakan sama Dikti. Programnya sepertinya sekarang sudah nggak ada lagi. Dulu itu namanya SM3T, Sarjana Mendidik Daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal. Aku lupa urutannya, terluar, terdepan, dan tertinggal, atau terdepan, terluar, dan tertinggal. Pokoknya intinya para sarjana-sarjana itu yang direkrut sama Dikti itu akan dikirim ke daerah-daerah 3T yang masuk kategori terluar, terdepan, tertinggal. Gitu deh. Salah satunya ya kecamatan yang aku dikirim di Kabupaten Kupang itu. Nama kecamatannya Ampoang Timur. Aku nggak pernah ngebayangin sebelumnya kalau aku bakal dikasih kesempatan buat tinggal dan doing something di daerah itu. Bahkan aku baru tahu ada daerah namanya Ampoang Timur ya ketika aku ditempatin di situ gitu. Bukan, ya memang karena aku tidak begitu paham banyak daerah di Indonesia sebelumnya gitu ya. Pengetahuan aku tidak seluas itu dan aku tahu ada daerah namanya Ampoang Timur ya ketika aku dikirim ke sana. Kalau misal bisa dibilang dalam 3 kata ya yang menggambarkan kehidupan aku selama 1 tahun di Kupang itu, hmm, syukur, bahagia, terus satu lagi syukur lagi. Jadi intinya aku sangat-sangat bersyukur aku diberi kesempatan sama Tuhan untuk tinggal di sana. Meskipun memang itu tidak pernah terbayangkan sama diriku sebelumnya. Bahkan untuk bisa pergi ke Kupangnya aja di Pulau Timur, itu tuh udah suatu nikmat yang wow, luar biasa banget. Aku nggak ngebayangin diriku dapat kesempatan buat ke situ sebelumnya. Oke, sebelum itu aku cerita dulu ya proses rekrutmennya dan gimana caranya sampai aku bisa ke sana. Kan aku tadi udah mention ya, kalau misalnya aku ke sana karena ikut salah satu program pemerintah yang kebetulan pelaksananya adalah Dikti, yaitu SM3T tadi. Ketika itu kan aku pas lagi proses pendaftaran, aku masih ngajar nih di Sukabumi. Cuman saat itu proses seleksinya itu bisa melalui kampus di Jakarta, namanya Universitas Negeri Jakarta. Since Sukabumi Jakarta itu jaraknya juga tidak terlalu jauh, cukup terjangkau waktu itu dengan bus, kita berkendara bus gitu ya. Aku lupa berapa jamnya, tapi cukuplah untuk aku bepergian dari pagi, berangkat pagi-pagi dari Sukabumi dan bisa ikut seleksi ujian computer based-nya di Jakarta waktu itu. Nah, proses seleksinya itu seingat aku dulu kita ada proses seleksi administrasi terlebih dahulu. Jadi seperti biasa ya kita ngumpulin berkas-berkas kayak identitas diri, terus ijazah dan yang lain-lain. Setelah kita selesai seleksi administrasi, terus kita dapet pengumuman tuh kita bakal seleksi CBT atau computer based testnya itu kapan dan di mana. Nah, kebetulan waktu itu aku memilihnya Jakarta karena yang reachable dari Sukabumi. Aku lupa hari apa, tapi seingat aku proses seleksinya itu siang hari. Jadi aku datang dari Sukabumi ke Jakarta buat tes. Di sana ngerjain tes soalnya kurang lebih 100 apa ya. Udah lama juga ya soalnya, jadi aku agak lupa. Tapi di situ ada beberapa pertanyaan yang jelas semuanya itu multiple choice. Ada pengetahuan tentang ketatanegaraan gitu-gitu. Terus ada seperti tes psikologinya juga kalau nggak salah, logika gitu. Terus ada juga tes bahasa Inggrisnya deh, kalau aku nggak salah ya. Pokoknya intinya
seleksi CBT-nya dilaksanakan di UNJ. Setelah selesai seleksi CBT, ada pengumuman lagi, terus kita ada kayak forum group discussions. Itu masih masuk seleksi ya, masih masuk tahapan seleksi. Setelah selesai ujian forum group discussion tadi, kemudian dikasih pengumuman apakah kita lolos atau tidak untuk ikut program SM3T ini gitu. Dan alhamdulillah saat itu aku lolos. Meskipun setelahnya aku bingung, aduh gimana ya bilang ke sekolahnya gitu. Karena kan ketika itu sebenarnya aku udah dikontrak, udah tanda tangan kontrak ya sama sekolah tersebut dan prosesnya masih berjalan. Alham- Alhamdulillahnya sih udah berjalan separuhnya ya, udah separuh masa kontrak gitu. Jadi kalaupun aku mau meninggalkan sekolah, ya ada perasaan bersalahnya sih karena tidak menyelesaikan kontraknya secara penuh gitu ya. Cuman waktu itu aku pikir kesempatan seperti ini belum tentu akan datang lagi gitu. Terus aku coba ngobrol sama senior aku di sekolah, terus aku juga ngobrol sama kepala sekolahnya, sampai akhirnya aku memutuskan untuk oke, aku ambil SM3T-nya dan aku akan mengajukan resign dari sekolah yang ada di Sukabumi itu gitu. Pas lagi pamitan sama manajemen ya adalah sedikit konflik gitu. Sebenarnya kalau aku ingat dari nasihat beliau ya, yang waktu itu aku pamitan ketika resign gitu, pihak manajemen, beliau tuh menyampaikan gini, secara lembaga beliau kecewa. Kecewanya karena ya aku belum tuntas masa kontraknya, tapi aku udah pergi gitu. Tapi secara individu, secara beliau individu, beliau mendukung keputusan aku karena ya kesempatan untuk ngajar di daerah, apalagi daerah 3T, itu tuh tidak semua orang mendapatkan kesempatan itu. Terus yang kedua, dengan kita ngajar di daerah 3T yang mudah-mudahan lebih banyak manfaat kebaikan gitu yang bisa kita berikan. Jadi meskipun ada rasa kecewa, tapi beliau juga meridoi gitu, mensupport. Alhamdulillahnya gitu. So aku bisa resign dari sekolah itu dengan baik-baik. Dan ketika itu meskipun aku udah resign ya, tapi waktu itu seingat aku tuh kita baru selesai ujian mid semester. So dan aku wali kelas saat ketika itu, jadi setelah aku resign pun aku tetap harus balik ke sekolah karena harus menunaikan kewajibanku ya untuk membagikan rapot ujian tengah semester kepada wali murid sambil menyampaikan perkembangan belajarnya anak-anak ke wali murid gitu. Ya itu perasaan yang gimana ya, campur aduk. Aku tuh udah resign, terus aku juga udah tidak tinggal di daerah situ, tapi aku tetap harus ke sana. Rasanya campur aduk. Campur aduknya itu sedih karena tadinya kan plan awal aku ingin membersamai mereka belajar sampai mereka lulus gitu ya. Aku jadi sedih. Plan awalnya itu aku mau menemani mereka belajar sampai lulus, tapi ternyata di tengah jalan aku ada kesempatan untuk melakukan hal yang lain, masih di dunia pendidikan, tapi tidak bisa membersamai mereka sampai lulus. Itu ada rasa sedihnya, ada rasa gini ya rasanya gitu. Tapi ya keputusan sudah diambil dan kedua belah pihak juga sudah saling ridho gitu ya. Pihak sekolah juga sudah mengizinkan, manajemen juga sudah mengizinkan, akunya juga sudah bulat sama keputusan aku saat itu. Jadi ya udah, meskipun ada rasa haru birunya, teringat pas perpisahan gitu ya. Mereka tuh sesayang itu gitu sama kita dan ya keputusan sudah diambil. Jadi aku lanjut cerita ya. Jadi setelah aku udah resign, aku tetap kembali ke sekolah buat membagikan raport ujian tengah semester mereka. Dan setelah itu berlanjut lagi tuh SM3, proses persiapan buat SM3T-nya. Jadi tadi kan aku udah ikut computer based test, terus udah ikut FGD, setelah ikut 2 tes ini, dan sebelumnya ada administration selections gitu ya. Aku dinyatakan lulus dan setelahnya itu harus mengikuti pelatihan terlebih dahulu. Jadi kayak karantina, something seperti itulah. Pelatihannya itu kurang lebih 1 minggu, 1 minggu, iya 1 minggu deh kurang lebih. Gabungan pelatihan tentang ya pedagoginya kita, kemampuan kita untuk mengajar di daerah gitu, sama satu lagi bela negara.
Nah, kalau pelatihan yang pertamanya yang kayak pedagoginya, terus kemampuan keilmuan kita, yang mana aku kan waktu itu ngajarnya bahasa Inggris ya. Kemampuan kita dalam pengajaran bahasa Inggris, penguasaan kita terkait materi-materi bahasa Inggris itu pelatihannya itu dilakukan di Depok. Ada salah satu resort di sana ya, namanya Kinasih Resort kalau nggak salah. Dan kita spend kurang lebih tiga harian kalau nggak salah di sana. To be exactnya aku lupa, cuman seingat aku kurang lebih 3 hari kita pelatihan di sana. Nah, setelah itu kita ada bela negara yang dilakukan di Ranca Upas di Ciwidey. Itu untuk pertama kalinya ya dalam hidupku menggunakan pakaian hijau-hijau. Teman-teman kebayangkan ya baju-baju yang dipakai buat pelatihan bela negara. Topi hijau, atasan hijau, celana hijau, terus dalamnya pakai kaos hitam yang lengan panjang dan kerahnya turtleneck gitu sampai sini. Terus sehari-harinya harus pakai sepatu PDL yang wow cukup berat. Tapi memang safe untuk keamanan sih ya. Jadi ya harus selalu kita pakai gitu. Kurang lebih tiga hari atau 2 hari 3 malam ya kita pelatihan bela negara itu. Nah, sebelum cerita tentang bela negaranya ya, perjalanannya dulu nih dari Depok ke Bandung. Jadi waktu itu malam-malam kita udah harus menggunakan pakaian hijau-hijau tadi. Terus kita menempuh perjalanan dari Depok ke Bandung menggunakan truk TNI yang teman-teman tahu kan yang apa namanya bukaan gitu dan ditutup pakai kain terpal kanan kirinya gitu. Jadi kita udah naik truk kayak gitu dari Depok sampai Bandung. Dan ya waktu itu kenapa ya? Karena happy kali ya, karena happy terus kebetulan posisi masih muda, jadi alhamdulillah masih sehat. Menikmati perjalanannya ya cukup menikmati aja gitu. Kita juga bisa tidur nyenyak di perjalanan padahal kendaraannya seperti itu gitu. Sampai di Ciwidey kita pertama tidurnya itu di barak kayak emang tempat pelatihan gitu ya. Jadi ya di kamar-kamar biasa, cuman aku lupa deh. Waktu itu kita tidurnya masih pakai dipan atau udah pakai dipan ala-ala TNI gitu yang kayak kalau misal kita camping. Jujur aku lupa. Cuman yang aku ingat adalah waktu itu kita kalau makan diwaktuin. Terus makannya harus habis. Makannya bareng-bareng. Terus yang ketiga kita minumnya itu dari air apa ya? Kalau biasanya kan kita di Jakarta minumnya air galon gitu. Nah, kalau waktu di pelatihan yang TNI-nya itu kita nggak minum air galon, tapi kita minumnya dari air air sumbernya mata air kalau nggak salah, tapi dia udah ditaruh di kayak tangki gitu. Jadi kita minumnya air kayak gitu. Terus pas kita lagi ada momen yang kita itu dibawa ke hutan dan kita tidurnya di tenda gitu. Jadi kita bikin tenda yang gede banget itu. Terus di dalamnya itu tempat tidurnya kayak tempat tidur kalau di film-film gitu yang tempat tidur TNI yang kita bikin gitu deh, yang seperti itu bukan tempat tidur biasa gitu ya. Terus kita ada kegiatan sesi kalau dulu zaman sekolah teman-teman mungkin tahu ada jerit malam gitu. Nah, itu tuh agak mirip-mirip sebenarnya. Jadi malam hari kita itu di apa namanya? Disuruh untuk jalan menelusuri hutan gitu. Aku lupa waktu itu bersatu, berdua apa bertiga gitu. Tapi yang aku ingat adalah saat itu aku depan belakang sama temanku. Ada temanku namanya Kak Jenny. Iya ya, Kak Jenny kalau nggak salah yang di depan aku. Aku lupa, kok tiba-tiba lupa namanya. Iya, namanya Kak Jenny kalau nggak salah. Pokoknya ada salah satu temen gitu yang di depan aku gitu dan ya udah kita jalan terus dikagetin gitu-gitulah yang ada kayak hantu-hantunya gitu. Tapi alhamdulillah kita survive. Kita bisa sampai barak dengan selamat. Terus ada sesi juga yang kayak buat survivalnya kita gitu ya. Selain yang tadi kita apa namanya menelusuri hutan pas malam hari, ada survivalnya juga yang kita dikasih tahu nih ini makanan yang kalau misal kita temukan di hutan dan ini bisa untuk dimakan. Ini makanan yang daun-daunan yang nggak boleh kita makan karena itu beracun. Terus gimana caranya waktu itu ya ada yang menarik. Gimana caranya nangkep ular kalau misalnya itu posisinya kita udah terdesak banget. Misal kita
stranded di hutan gitu ya. Kita kebetulan dikirim di daerah yang mungkin masih terlalu banyak hutan, itu kayaknya persiapan buat itu gitu. Jadi kita dikasih tahu gimana caranya kita bisa survive, salah satunya kalau misal nggak ada bahan makanan lagi dan kebetulan yang ada hanya let's say ular atau hewan yang ada di sekitar situ yang mungkin edible gitu, ya meskipun waktu itu aku berpikirnya karena ini kondisinya nggak darurat, jadi pas diminta untuk makan, aku minta izin buat nggak makan dan ya nggak dipaksa gitu. Beliau-beliau para TNI yang mengajar kami, ya nggak memaksa kita untuk makan saat itu. Karena memang beliau tahu ini buat pelatihan, dan ada beberapa orang yang menganggap itu bukan kondisi yang darurat, jadi tidak mau makan. Untuk beberapa teman yang beragama Islam, termasuk saya salah satunya gitu ya. Tapi untuk beberapa teman-teman yang memang mereka itu mau mencoba, ya dipersilahkan, gitu. Oke, itu persiapannya ya, setelah kita selesai pelatihan bela negara, setelah pelatihan yang di Kinasi itu, kemudian tibalah saatnya berangkat ke Kupang, tada. Jadi waktu itu persiapannya cukup kurang lebih berapa minggu, nggak nyampe 1 bulan sih seingat aku. Kita langsung berangkat ke Kupang. To be honest itu perjalanan pertama aku ke daerah timur Indonesia. Dulu sebenarnya udah pernah sih ke daerah Bali gitu ya, cuman kan belum ke daerah timur yang timurnya lagi gitu, paling timur lebih timur dari Bali itu belum pernah gitu. Dan itu perjalanan pertamaku, terus waktu itu berangkat dari Jakarta, kemudian transit ke Surabaya, dari Surabaya baru kita lanjut perjalanan ke Kupang. Tibalah kita di bandara di Kupang namanya Bandara El Tari. Tahu nggak, pas belum aku mendarat ya, pas belum kita mendarat itu aku ngelihat lewat jendela pesawat gitu. Aku tuh melihat penampakan alam yang jauh berbeda dengan apa yang aku lihat di Jawa selama ini. Ya karena kan aku kebetulan tinggalnya di Jawa ya, lahir dan besar di Jawa. Kehidupan aku juga nggak jauh-jauh dari daerah asal orang tua aku, sama Jakarta, sama tempat aku kuliah gitu. Jadi aku ngelihat penampakan alam yang beda banget gitu, kayak, ya Allah cantik banget, sesuatu yang aku belum pernah ngelihat sebelumnya dan aku rasanya pas di pesawat itu ya, seseneng itu gitu. Ya Allah, aku pergi ke satu daerah yang aku belum pernah ngebayangin bakal pergi ke daerah itu, and surprisingly tempatnya itu dari atas ya, dari atas pesawat itu kelihatan bagus banget. Pantainya jernih, terus waktu itu kebetulan masih musim kemarau kayaknya ya, belum masuk musim penghujan gitu. Jadi, yang aku lihat daerah yang warnanya coklat-coklat, terus aku lihat batu kapur, bukan batu kapur, batu karang. Itu tuh aku ngelihat kayak pemandangan, tahu nggak yang terlintas sama aku waktu itu ya, itu tuh kayak kalau misal kita nonton telenovela telenovela zaman dulu tuh pemandangan yang kayak gitu, gitu. Aneh kan? Iya. Tapi aku ngerasa kayak kayak si bumi bumi timur itu pas kita mau mendarat itu kayak kayak bilang gini, "Welcome," gitu, kayak ngerasa disambut, kayak ngerasa dipeluk, selamat datang," gitu. Aneh, tapi itu yang aku rasakan. Kesan pertama aku pas aku masih di atas pesawat, masih di dalam pesawat, kok di atas, masih di dalam pesawat dan pesawat kita baru mau landing, itu kesan yang aku dapetin kayak apa ya, penampakan alamnya itu yang secantik itu tuh kayak bilang, "Hey, selamat datang di timur," gitu. Hangat gitu, seneng, ya bahagia. Bahagia karena Allah ngebawa aku ke tempat yang tak terbayangkan sebelumnya, tidak terencanakan, jadi itu kayak surprise, beneran hadiah gitu buat aku. Terus aku ngerasa suasananya itu bakalan nyaman buat diriku. Terus yang pastinya karena teman-teman tahu kan, kalau misal teman-teman ngelihat beberapa video-video aku sebelumnya, aku pernah cerita bahwa keinginan aku tuh bisa jalan-jalan sambil kerja gitu, dan ini tuh kayak hadiah yang Allah kasih. Ini loh aku kasih kesempatan buat jalan-jalan sambil kerja gitu. Jalan-jalannya nggak nggak main-main lagi, langsung jauh gitu dari daerah asal aku.
Terus tiba kita di Altari, aku sampai situ, emang waktu itu kesan pertama yang aku dapetin ya panas gitu ya. Emang kondisi kalau kita di Pulau Timur kan emang dia itu cukup panas gitu. Panas tapi seneng gitu. Itu sih kesan pertama yang aku dapetin. Terus dari Altari kita bareng-bareng dibawa ke kota untuk kita stay di situ beberapa waktu sambil menunggu penjemputan dari daerah penempatan. Nah, waktu itu kan aku ditempatinya waktu itu aku belum tahu tuh. Iya, aku ceritain. Pas kita udah nyampe Altari, kita tahu nih kalau kita ditempatin di Kupang, tapi kita belum tahu akan dikirim atau akan ditempatkan di kecamatan mana, desa mana, akan ngajar SD kah, SMP kah, SMA kah. Kita belum tahu. Nggak ada gambaran sama sekali. Jadi dari bandara kita dibawa ke, kalau nggak salah dulu tuh asrama haji deh. Asrama haji di Nusa Tenggara Timur yang letaknya ada di Kupang, tapi aku lupa nama daerahnya. Kita dibawa ke situ, terus kita stay di situ beberapa waktu. Pertama sih kayak buat disambut gitu ya sama pemerintah Kabupaten Kupangnya, terus kemudian ada pengumuman kamu ditempatinya di mana. Terus ya udah setelah kita tahu kita ditempatin di mana, terus nanti kita dikasih apa ya kontak number untuk kita hubungi. Kalau kita sudah sampai di Kupang, itu kontak numbernya itu ya Bapak Ibu guru atau bisa jadi perangkat desa atau pegawai kecamatan atau Bapak Ibu kepala sekolah yang mana nanti kita akan di-assign untuk ngajar di situ gitu. Nah, ketika itu pas pengumuman ada yang lucu nih teman-teman. Jadi at first aku tuh oke, sebelum aku ceritain itu. Jadi kita kloter kita SM3T di Kupang itu kloter angkatan yang kedua. So sebelumnya itu udah ada angkatan pertama yang dikirimkan ke Kabupaten Kupang. Dan beliau-beliau itu sudah kembali pulang ke daerah asalnya masing-masing gitu. Nah, datanglah kami kloter kedua. Waktu itu aku pas lagi pengumuman aku tuh di assign-nya ke Ampoang Timur. Berdua nih sama temenku laki-laki. Nah, yang lucu adalah aku tuh dikiranya laki-laki karena dari nama aku ya mungkin sounds unfamiliar kali ya buat teman-teman di Timur karena nama aku kan pakai bahasa Arab. Nah, itu dikiranya itu aku laki-laki. Jadi aku dipasangkan dengan satu orang laki-laki untuk ke Ampuang Timur. Nah, teman-teman kakak senior angkatan satu itu kaget pas tahu aku dikirimkan ke Ampuang Timur berdua sama laki-laki doang. Kenapa? Karena nanti di Ampuang Timur itu kita bakalan tinggal di satu rumah dinas di kecamatan dan ya nggak etis kan kalau misalnya cuma berdua doang, satu laki-laki dan satu perempuan gitu. Secara keamanan juga ya kurang aman lah gitu. Terus waktu itu sempat ditanya nih sama aku, seingat aku yang nanya Mas Agung. Mas Agung itu angkatan pertama ya sebelum sebelum kami. Yakin kamu mau dikirim ke Ampang Timur gitu. Medannya itu jauh loh dari Kupang. Itu yang pertama sih yang jadi concern mereka. Jauh dari Kupang dan yang kedua itu ya itu kamu cuma berdua sama satu teman laki-laki aja gitu. Terus aku bilang waktu itu ya why not gitu kan udah sekalian ke Kupang ya udah sekalian aja gitu nggak apa-apa aku dikirim ke Ampang Timur kabupaten kecamatan yang paling timur ya nggak apa-apa aku yang waktu itu belum tahu Medan bilang seperti itu dengan dengan berusaha seberani mungkin bilang nggak apa-apa aku dikirim ke situ gitu. Cuman kemudian ada consideration itu tadi yang nggak bisa kalau misalnya hanya satu laki-laki dan satu perempuan berdua aja karena nanti bakal tinggal satu rumah. Akhirnya ditambahkanlah dua orang lagi, ada Kak Ita sama Kak Anti. Terus ya udah kita akhirnya berempat di assign untuk mengajar di Kecamatan Ampuang Timur. Cuman posisinya aku sama temen aku yang laki-laki itu kita diassign-nya ke SMP. Di situ ada satu sekolah namanya SMP 1 Atap Kifu. Nah, Kak Andi sama Kak Ita ini diassign-nya ke SMA-nya, SMA Negeri 1 Ampuang Timur gitu. Jadi kita tinggalnya bareng satu rumah tapi di sekolahnya dikirimnya itu ke dua sekolah yang berbeda. Jauh nggak sih SMP-nya sama SMA-nya? Enggak sih. Cukup jalan kaki itu terjangkau lah, terjangkau. Masih terjangkau karena aku juga bolak-balik setiap hari kan kalau ke sekolah jalan kaki ya. Kalau yang satu itu yang SMA-nya itu posisinya lebih dekat ke kecamatan. Jadi cukup dekat.
kayak ini kompleks kecamatan di sebelah sini, terus atasnya sini ini ada SMA, sebelahnya nanti pantai, ya itu. SMA-nya di situ. Nah, sedangkan kalau kami ini kompleks kecamatan, kita harus jalan kaki dulu ke arah barat gitu ya. Kita harus jalan kaki dulu ke arah barat, terus ngelewatin hutan hutan kecil gitu. Terus habis itu ngelewatin sungai kecil, habis itu baru naik, terus di situ ada sekolahan gitu. Sekolah SMP-nya itu lebih dekat ke perumahan warga. Kalau SMA-nya itu kan tadi dekat sama kompleks kecamatan ya, yang mana di kompleks kecamatan itu memang isinya ya kantor kecamatan, terus kayak lapangan besar gitu buat kita 17-an sama kegiatan-kegiatan yang lain. Terus ada kumpulan rumah-rumah pegawai kecamatan yang memang bertugas di Kecamatan Amphoang Timur gitu. Udah, rumah warganya lebih dekat ke SMP-nya yang mana ya cukup ya itu tadi harus ngelewatin hutan kecil, habis itu ngelewatin sungai baru ada perumahan warga dan di situ ada SMP-nya. Oke, dikirimlah kami ke Amphoang Timur. Sebelum dikirim tuh kita menunggu beberapa hari dulu nih di asrama haji. Jadi teman-teman itu udah pada berangkat ke penempatan mereka. Terus kita itu masuk golongan-golongan akhir deh yang dijemput. Kurang lebih nunggu sehari apa 2 hari, apa lebih dari 2 hari ya, aku lupa. Sampai akhirnya datang Oto itu minibus gitu, yang datang buat ngejemput kita untuk menuju ke Amphoang Timur. Dan apakah Amphoang Timur itu seperti yang aku bayangkan, sebuah kota kecamatan yang ya kayak kecamatan pada umumnya di Pulau Jawa? Kita lanjutin di cerita berikutnya ya teman-teman. Nanti aku ceritain perjalanan aku dari Kabupaten Kupang ke Amphoang Timur. Terus setelahnya nanti aku ceritain gimana hidup aku di Amphoang Timur selama 1 tahun. Terima kasih sudah menyimak cerita aku. Ketemu lagi di kelanjutan cerita aku tinggal di Kupang selanjutnya. Dadah!